Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 305, Mengapa Aku Harus Berlari? Awalnya, Zhao Chen memutuskan untuk menangkap Huang Xiaolong di halaman kediamannya, tetapi sekarang Huang Xiaolong telah kembali, bagus sekali. Pesanlah, katakan pada para sampah itu untuk tidak membuat Huang Xiaolong khawatir saat ini, tunggu sampai aku tiba sebelum mengambil tindakan. Zhao Chen membentak pelayan Feng. Baik, Tuan Muda. Pelayan Feng bergegas menenangkan Zhao Chen. Beberapa saat kemudian, Zhao Chen memimpin sekelompok bawahan ahli menuju ke halaman Huang Xiaolong. Di sisi lain, Huang Xiaolong melangkah masuk ke halaman. Melihat Huang Xiaolong kembali, Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng bersemangat, keempatnya bergegas untuk menyambut Huang Xiaolong. Meminta mereka untuk berdiri, Huang Xiaolong bertanya tentang situasi umum selama periode ketidakhadiran ini. Mendengarkan laporan Qin Yang, tampaknya anak buah Zhao Chen telah mengawasi setiap gerakan mereka selama berbulan-bulan ini. Huang Xiaolong mencibir dalam hati. Menyebarkan indera spiritualnya, tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali di halaman, Qin Yang melihat tangannya menahan 4 pria setengah baya berjubah brokat. Dengan gerakan santai, dia melemparkan keempat orang itu ke sudut halaman. Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya terbelalak saat melihat keempat orang yang dilempar Huang Xiaolong ke sudut. Tentu saja mereka mengenali wajah keempat orang itu sebagai bawahan Zhao Chen. Terlebih lagi, mereka masing-masing merupakan ahli Xiantian tingkat ke-8. Hanya dalam waktu beberapa saat, Huang Xiaolong sudah menangkap 4 ahli Xiantian tingkat ke-8. Apakah ini berarti Tuan Muda mereka menemukan tempat tinggal yang ditinggalkan oleh penguasa suku Dewa Kuno itu? Selain itu, mereka tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa kekuatan Huang Xiaolong meningkat pesat dalam 7 bulan yang singkat. Tuan Muda tidak hanya berhasil menembus tingkat ke-8 Xiantian, mungkin dia mencapai tingkat ke-8 Xiantian akhir, bahkan mungkin mencapai puncak tingkat ke-8 Xiantian akhir. Qin Yang menduga dalam hati. Dalam pertimbangannya, Huang Xiaolong mampu mengalahkan seorang Xiantian tingkat ke-8 akhir saat dia masih berada di pertengahan Xiantian tingkat ke-7. Sekarang setelah dia berhasil menembus tingkat ke-8 akhir Xiantian, berhadapan dengan beberapa ahli Xiantian tingkat ke-8 bukanlah hal yang luar biasa. Huang Xiaolong tidak tahu apa yang terlintas di benak keempat bawahannya. Melihat keempat orang yang tergeletak di tanah, suaranya yang dingin terdengar, bicaralah, mengapa Zhao Chen begitu ingin berurusan denganku? Huang Xiaolong sungguh penasaran mengapa seseorang yang tidak memiliki permusuhan atau dendam dengannya ingin mengganggunya. Keempatnya mengabaikan pertanyaan Huang Xiaolong, semuanya mengangkat kepala dan menatapnya. Salah satu dari mereka mencibir, Pang, jika kamu bijak, biarkan kami pergi sekarang, jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa berharap untuk mati nanti. Benar sekali, lepaskan kami sekarang juga, Tuan Muda kami mungkin akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Pria lain menambahkan dengan nada menghina. Benarkah? Ekspresi Huang Xiaolong dingin sekali. Tangannya terulur dan membuat gerakan menggenggam, dan kedua orang itu langsung terbang ke tangan Huang Xiaolong. Leher mereka dicengkeram erat oleh tangan Huang Xiaolong, suaranya yang dingin terdengar, kalau begitu aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh sekarang. Selesai mengatakan itu, Huang Xiaolong mengerahkan tekanan di jari-jarinya, langsung mematahkan leher mereka. Ketika kedua mayat itu jatuh ke tanah, mata mereka melotot karena tidak percaya, Huang Xiaolong benar-benar berani membunuh mereka. Dua orang yang tersisa menatap mayat rekan-rekan mereka dengan ketakutan. Kesombongan sebelumnya menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan teror di wajah mereka. Huang Xiaolong perlahan mendekati mereka. Kau, jangan bunuh kami. Kedua pria itu mundur dengan panik. Bicaralah. Mengapa Zhao Chen harus mengejarku? Tatapan mata Huang Xiaolong tajam dan dingin. Kami tidak tahu, sungguh, kami benar-benar tidak tahu. Steward Feng hanya memerintahkan kami untuk mengawasi pergerakanmu. Adapun mengapa Tuan Muda ingin berurusan denganmu, kami benar-benar tidak tahu. Kedua pria itu membocorkan segalanya demi sedikit harapan untuk bertahan hidup. Kalau begitu, tidak ada gunanya membiarkan kalian berdua tetap hidup. Huang Xiaolong berkomentar, tanpa sepatah kata pun, tinjunya menghantam udara. Pukulan Great Void Divine Fist mendarat tepat di dada kedua lelaki itu, menciptakan lubang di dada mereka. Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng melompat melihat Huang Xiaolong membunuh keempat orang itu tanpa ragu-ragu, lagi pula, keempat orang ini adalah anak buah Zhao Chen. Tuan Muda, bukankah lebih baik jika kita meninggalkan kota Dewa Segudang ini sekarang? Qin Yang melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati. Zhao Chen tidak akan membiarkan masalah pembunuhan bawahannya ini berlalu begitu saja. Pergi. Huang Xiaolong menoleh ke langit yang jauh, aku khawatir kita tidak akan berhasil sekarang. Tepat ketika Qin Yang dan yang lainnya bingung dengan jawaban Huang Xiaolong, beberapa titik hitam muncul di cakrawala, bergerak dengan kecepatan luar biasa ke arah mereka. Zhao Chen, Qin Yang dan 3 lainnya memucat.
Huang Xiaolong memperhatikan beberapa titik yang melambangkan Zhao Chen dan orang-orangnya semakin membesar dan mendekat. Dia mencibir, berpikir tindakan Zhao Chen ini sangat cepat. Sepertinya dia sudah diberitahu saat dia melewati gerbang kota. Huang Xiaolong berdiri di tempat yang sama, tanpa menunjukkan ekspresi apapun, menunggu kedatangan Zhao Chen. Beberapa saat kemudian, Zhao Chen dan bawahannya akhirnya mendarat di halaman tempat Huang Xiaolong berada. Zhao Chen mendarat di tengah halaman, dan matanya mengamati sekelilingnya. Saat melakukannya, dia melihat 4 mayat bawahannya dan wajahnya tampak muram. Menghadapi Huang Xiaolong, suaranya cemberut, kamu berani membunuh mereka. Seperti kata pepatah, lihatlah tuannya sebelum kamu memukul anjingnya, terlebih lagi, dia bahkan membunuh mereka. Dia tahu Huang Xiaolong sadar bahwa keempat orang ini adalah anak buahnya. Huang Xiaolong membalas dengan acuh tak acuh, mengapa aku tidak berani? Zhao Chen melotot tajam ke arah Huang Xiaolong, cahaya biru berkelebat di matanya dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Huang Xiaolong, kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu hanya karena si tua bangka He Yunxiong melindungimu. Biarkan aku memberimu pencerahan, siapapun yang menyinggung perasaanku, tidak peduli siapapun orangnya, tidak akan bisa hidup. Api biru muncul dari tubuh Zhao Chen, menari liar. Api biru menjilati udara, menaikkan suhu sekitar 10 kali lebih tinggi, seolah-olah seluruh halaman jatuh ke dalam magma yang mendidih. Qin Yang dan yang lainnya tercengang melihat air di dalam guci besar di sudut menguap setetes demi setetes, berubah menjadi untaian kabut. Aliran gelombang panas melilit mereka berempat, menimbulkan rasa sakit yang membakar di daging mereka. Pada titik ini, pelayan Feng berambut perak melangkah maju, Tuan Muda, tolong biarkan budak ini bertindak, membunuh seorang prajurit Xiantian belaka akan mengotori tanganmu. Pelayan Feng ini juga seorang ahli alam Sein, karenanya dia tidak menempatkan Huang Xiaolong, seorang prajurit Xiantian belaka di matanya. Tidak perlu. Zhao Chen mengangkat satu tangan. Melihat Huang Xiaolong, seringai puas muncul di wajahnya. Aku akan melakukannya sendiri, aku ingin memberitahu He Yunxiong, orang tua itu, bahwa orang yang ingin aku bunuh, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Baik, Tuan Muda. Mendengar ini, pelayan Feng dan bawahan lainnya mundur ke samping. Huang Xiaolong pun memberi isyarat kepada kelompok Qin Yang untuk minggir. Zhao Chen menatap Huang Xiaolong yang tenang dan senyum acuh tak acuh muncul di sudut mulutnya. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang di ambang kematian masih mampu mempertahankan ketenangan seperti itu. Melihat Huang Xiaolong yang tidak bereaksi, Zhao Chen tidak lagi terburu-buru untuk membunuhnya. Baginya, membunuh Huang Xiaolong hanyalah masalah detik dan menit. Apakah kau begitu yakin bisa membunuhku? Huang Xiaolong tidak mempermasalahkan kata-kata Zhao Chen, menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Zhao Chen tercengang sesaat mendengar kata-kata Huang Xiaolong, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia dan dia tidak bisa menahan tawa keras. Melihat ini, pelayan Feng dan bawahannya yang lain juga tertawa terbahak-bahak. Menurut pendapat mereka, kata-kata itu sangat konyol dan bodoh. Seorang ahli alam Sein tidak dapat membunuh seorang prajurit Xiantian yang kecil dan lemah. Jika seorang ahli alam Sein ingin membasmi seorang prajurit Xiantian, tidak diragukan lagi, itu hanya masalah menghancurkan seekor semut. Mereka belum pernah mendengar seorang prajurit Xiantian memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari seorang ahli alam Sein. Zhao Chen akhirnya berhenti tertawa, namun masih ada kegembiraan di matanya saat dia menatap Huang Xiaolong. Kau pikir kau bisa lari dariku? Lari? Kenapa aku harus lari? Huang Xiaolong bertanya balik.